Sangat penting Banda Nera buat kita dan juga harusnya buat bangsa kita, karena di sini lahir banyak pemikiran, lahir banyak kepedihan, lahir banyak semangat, dan lahir banyak ironi yang terjadi sampai hari ini, sehingga kita bisa mempelajari sejarah dunia bahkan dan sejarah Indonesia di pulau ini. Banda Nera itu memang permata dunia ya kalau buat saya. Sekitar 400 tahun yang lalu itu seluruh dunia, Eropa itu mencari pulau ajaib ini. Banda buat saya adalah imajinasi mengenai kegemilangan masa lalu. Tempat yang demikian indah gitu ya, tempat yang demikian kaya dengan peninggalan-peninggalan sejarahnya. Sebuah pulau yang memang mempunyai banyak cerita. Nggak cuma untuk orang Indonesia, tapi juga untuk dunia. Karena Banda inilah Barat dan Timur dipecah gitu ya. Tapi terlupakan oleh modernisasi. Gue nggak bisa ngebayangin sih Banda itu kayak gimana. Pas sudah sampai sini, banyak situs-situs sejarah yang menarik sebenarnya. Sekolah SMP gue pernah diceritain ini loh Banda. Rempah-rempah itu banyak di Banda Nera. Ini ada warna merah. Kau gambar bendera aja. Ngelihat buku-buku anak SD sekarang dikit banget nggak nyinggung sini, cuma tahu kalau dulu penjajah itu datang ke sini awalnya untuk berdagang. Perdagangan sama Indonesia itu sebenarnya sudah dimulai dari Banda. Titik nolnya Indonesia tuh di sini gitu. Pulau Banda Nera itu punya sejarah gitu yang nggak bisa dilupain. Karena Banda ini tidak besar pada daerah. Kalau besar seperti daerah lain tidak apa-apa. Tidak apa-apa, Pak. Iya, sekarang pala ini murah, pala ini nggak ada harganya. Nanti besok-besok ada saja dari negara mana mesti dia datang di Banda sini cari pala. Sering kita mendapat penjelasan dari Dinas Pertanian juga ya, bahwa pala Banda tidak ada yang lawan. Bahkan biarpun dari Grenada, biarpun dari Sri Lanka, tetap pala Banda.
Lala Timothy menawarkan saya, buat saya kok bisa seperti ini ya, bahwa ternyata kok bisa jalannya seperti ini. Saya udah pernah pergi, saya udah punya ketertarikan dari dulu, tiba-tiba dapat proyek ini. Life Like Pictures selalu pingin bikin film yang nggak biasa gitu ya. Dan saya rasa ini akan jadi satu dokumenter yang lain dari biasanya. Karena itu akhirnya saya buatlah janji dengan Mas Jai. Ketemu dengan Mas Jai, ngobrol. Dan kayaknya jadi kayak serba kebetulan karena ternyata Mas Jai juga baru pulang dari Banda gitu. Dan dia sendiri punya hubungan keluarga dengan Bung Hatta gitu. Jadi ada sesuatu personal yang ingin dia ungkapkan juga di film ini. 1 menit nih ya, nanti saya bikin gini, misalnya ini ada animasi dulu, jangan dihabisin dulu, berapa detik, masuk gambar pengalihan dulu, misalnya kayak ngambil beneran. Saya maunya kita coba untuk pikir sendiri gitu ya, kenapa kita buang jauh-jauh referensi apa yang pernah dibuat, apa itu film dokumenter, bagaimana kita menangkap itu, boleh nggak kita menemukan suatu bentuk sendiri, suatu cara bertutur secara visual yang belum pernah dilakukan orang banyak. Saya juga sama Mas Jai banyak ngobrol dan kita tahu bahwa karena ini dokumenter dan cerita dalam dokumenter ini penting sekali, makanya kita juga melakukan banyak sekali keleluasaan dalam mengembangkan si film ini gitu. Jadi prosesnya sangat fleksibel, berkembang sesuai dengan tahapan-tahapannya. Ketika kita bicara soal jalur rempah, banyak sekali kajian sejarah tentang itu, tetapi film dokumenter mengenai jalur rempah itu saya kira masih terlalu sedikit dan lebih banyak dibuat juga oleh banyak orang luar, tapi tidak oleh orang kita sendiri. Jalur rempah sebuah tema yang sangat unik, sebuah tema yang sangat penting karena dia bicara tentang sejarah awal kolonialisme di negeri ini. Saya kira itu sudah cukup untuk membawa saya terlibat dalam produksi ini. Ini kan yang ini AB ya, kalau itu ini yang tripod. Saya ketemu dengan co-produser Abdul Aziz. Mas Abdul itu kan udah pakarnya di dokumenter. Sementara saya sendiri selama ini saya belum pernah bikin dokumenter gitu, dan saya rasa saya perlu partner yang bisa diajak tukar pikiran dalam hal dokumenter ini gitu. Dan kita sepakat untuk menunjuk Irfan Ramli Ipang sebagai penulis dari si Jalur Rempah ini sendiri. Nah, makanya disalamun kan? Disalamun itu pasti waktu dia mau lepas itu pasti entah musik, entah tarian, entah. Kita akhirnya sepakat bahwa ini tuh menarik ketika dibawa ke sesuatu yang memang kecil tapi punya skala yang gede gitu. Akhirnya kita terpikir ada satu tempat di timur Indonesia namanya Banda Neira, tempat yang pada satu masa itu diperebutkan, kolonialisasi dimulai dari sini, perbudakan dimulai dari sini, genosida pertama terjadi di sini, tempat yang secara konteks sejarah tuh gede banget. Kalau yang lain yang emang kita ke pulaunya, jadi ada yang dari air dulu, nanti ada yang mendarat. Tapi yang mendarat nanti kan kita tentuin, oh ini bagus ini. Saya ini nggak ahli dalam mempresentasikan sesuatu, maksudnya dalam preproduksi. Karena buat saya lebih senang kita langsung explore, kita langsung menjelajah, dan di situ kita akan mendapat ceritanya. Ceritanya akan datang kepada kita. Dan kita punya narasumber yang luar biasa, ada 10 narasumber yang kita wawancarai dengan sudut pandang, dengan latar belakang sejarah yang berbeda. Firasat saya itu udah nggak enak ya, nggak enak. Terjadi sweeping, mereka berteriak lantang di jalan-jalan, orang banyak pokoknya. Cari Pongki, bunuh Pongki, dia bukan orang Indonesia, dia orang Belanda. Bunuh dia, cungkil matanya, cincang dia jadi bakasang.
Saya pikir di situ sudah ajal saya.